Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Budi Kusuma dengan NIM 3332210005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kinetika kimia, di mana saya mendapatkan poin 1-5 yang akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Baik, langsung saja. Pengertian kinetika kimia. Jadi pada kinetika kimia ini kita akan mempelajari tentang apa itu laju reaksi kimia, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mekanisme atau bagaimana sih itu terjadinya reaksi kimia ini. Nah, langsung saja. Pertama kita ke pengertian laju reaksi. Jadi laju reaksi ini menggambarkan seberapa cepat reaktan digunakan dan produk terbentuk. Nah, jadi laju reaksi ini menggambarkan seberapa cepat gitu reaktan ini membentuk produk. Kita ilustrasikan dalam sebuah reaksi pasti ada yang namanya reaktan dan produk. Nah, ketika reaktan ini ingin membentuk sebuah produk, nah, pasti di situ mereka harus bereaksi dulu dong para reaktannya. Nah, saat reaktan bereaksi inilah di situ ada tingkat kecepatan dalam reaktan. Dan kecepatan itulah yang dihitung. Seberapa cepat reaktan ini bisa membentuk produk. Dan itulah dikenal dengan laju reaksi. Karena dalam ketinggian kecepatan itu pasti ada satuan waktu, maka satuan laju reaksi ini adalah molar per detik. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi ini di sini ada 4 hal yang bisa mempengaruhi laju reaksi. Apa saja itu? Yang pertama ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Luas permukaan di sini itu adalah permukaan yang bergesekan saat reaksi. Gitu. Jadi semakin banyak permukaan reaksi atau semakin luas permukaan reaksi yang bergesekan, maka reaksi akan berlangsung cepat. Selanjutnya adalah konsentrasi reaktan. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka semakin cepat pula reaksi. Tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak pula tumbukan atau zat yang bertumbuk. Semakin banyak zat yang bertumbuk, maka semakin cepat zat itu akan bereaksi, sehingga dalam reaktan jika semakin cepatnya bereaksi akan semakin cepat membentuk produk, dan itulah yang dicari dalam laju reaksi ini. Lalu dilanjut dengan yang ketiga, ini akan dipengaruhi oleh suhu. Semakin besar suhu reaksi, maka semakin cepat reaksi berlangsung, karena energi kinetik zat yang bereaksi akan semakin besar untuk bertumbukan. Nah, lalu yang keempat adalah keberadaan katalis. Nah, sebenarnya kita akan mengingat dulu apa itu katalis. Jadi katalis ini adalah sebuah zat yang ditambahkan ke dalam sebuah reaksi untuk mempercepat laju atau mempercepat reaksi. Sebuah reaksi yang menggunakan katalis atau dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Pasti reaksi yang menggunakan katalis akan lebih cepat reaksinya. Laju reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan reaksi yang tidak menggunakan atau tidak mendapatkan katalis. Faktor yang mempengaruhi reaksi. Selanjutnya, nah ini perhitungan laju reaksi unsur. Di sini ada unsur atau reaksi PA plus QB yang akan menghasilkan RC plus SD. Oke, di mana PA plus QB ini merupakan reaktan, RC plus SD ini merupakan produk. Dalam reaktan ini memiliki sifat, di mana dalam reaksinya reaktan ini akan berkurang konsentrasinya berbanding terbalik dengan produk yang akan bertambah. Kita lanjut dulu di rumus laju reaksi, maka ini juga
berpengaruh kepada rumusan laju reaksinya. Dimana untuk reaktan disimbolkan atau dirumuskan dengan VA ini untuk unsur A sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T, VB negatif delta konsentrasi B per delta T, sedangkan untuk produk VC sama dengan positif delta C per delta T, VD sama dengan positif delta D per delta T. Nah, tanda minus dan plus di sini ini memiliki arti, di mana tanda minus artinya berkurang dan tanda plus ini artinya bertambah. Nah, di sini saya akan ulas sedikit tentang sifat dari reaktan. Reaktan ini tadi adalah saat dalam reaksi konsentrasi reaktan ini akan berkurang. Jadi saat reaktan ini ingin membentuk produk, dia bereaksi. Saat dia bereaksi, maka dia akan kehilangan konsentrasinya. Konsentrasinya tadi ini malah akan berpindah atau ya berpindah kepada produk. Nah, seperti itu. Jadi secara singkatnya sifat dari reaktan ini adalah konsentrasinya akan berkurang dalam reaksi. Oke. Sekarang kita ke hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi. Ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu tertentu, maka laju reaksi akan turut berubah. Nah, pada poin kali ini ditekankan bahwa laju reaksi ini dipengaruhi juga oleh konsentrasi reaktan. Ya, benar kan tadi dalam 4 hal yang mempengaruhinya. Nah, jadi ketika konsentrasi reaktan ini berubah, maka laju reaksi akan turut berubah. Gitu. Laju reaksi ini dirumuskan dengan V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Di mana K ini adalah konstanta laju reaksi, konsentrasi A ini ya, konsentrasi A dan B ini adalah konsentrasi reaksi zat A dan zat B, dan X ini merupakan order reaksi dari A dan B. Nah, apa tuh order reaksi? Jadi order reaksi ini berupa bilangan pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi. Nah, itu berarti kan tadi di sini dijelaskan tentang hukum laju reaksi yang berkaitan dengan konsentrasi. Di mana konsentrasi ini akan mempengaruhi terhadap laju reaksi. Nah, karena tadi laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi, maka dengan konsentrasi reaksi kita bisa menentukan bagaimana persamaan laju reaksi. Ya, di sini persamaan laju reaksi. Dengan menggunakan hukum laju reaksi dapat ditentukan persamaan laju dari sebuah reaksi berbekal beberapa hasil percobaan dari suatu reaksi kimia disertai dengan konsentrasinya. Oke, untuk lebih lanjutnya, agar kita juga lebih memahami tentang materi ini, kita akan coba langsung ke hitung-hitungannya. Mari kita langsung saja ke sini. Nah, di sini soalnya itu bisa dilihat ada percobaannya, percobaan 1-3. Untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita harus menentukan order reaksinya dulu. Saya ulangi lagi, di sini ordonya itu berarti ordo yang reaktan ya. Nah, untuk yang A, kita mencari konsentrasi B yang sama. Di sini kita gunakan percobaan 1 dan 3, sehingga kita masukkan initial rate of formation of C ya di sini, atau ya tadi sama ya. Kalau di sini tuh istilahnya laju pembentukan lah gitu. Laju pembentukannya karena kita menggunakan percobaan 1 dan 3, maka kita menggunakan ini boleh dibalik ya supaya lebih gampang juga menghitungnya. Jadi boleh dibalik, misalkan di sini percobaan 3 dan 1, jadi 3 yang di atas 1 yang di bawah, atau mau 1 yang di atas 3 yang di bawah, itu nggak apa-apa ya dalam hal membandingkan ya. Tinggal kita operasikan. Di sini nilainya 6,0 dibagi 1,5 hasilnya 4, lalu yang nilai konsentrasi A 2,0 dibagi 1,0 hasilnya 2,0, sehingga order reaksi belum ditemukan di sini. Lalu kita cari. Nanti karena
laju pembentukannya 4,0, berarti berapa nih nilai X-nya, supaya sama-sama 4 hasilnya. Maka didapatkanlah nilai X sama dengan 2. Lalu untuk B, kita gunakan percobaan yang sama. Di sini yang percobaan sama itu adalah percobaan untuk yang B ini. Yang A ya, yang A ini percobaan dan 2, yang samanya karena kita akan mencari konsentrasi B. Sehingga dengan cara yang sama didapatkanlah order B ini sama dengan 1. Sehingga tulis kebersamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksinya didapatkan, kita tulis karena persamaan laju umumnya V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Kita ganti X dan Y nya menggunakan order yang sudah ditemukan, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, sehingga V sama dengan K, konsentrasi A pangkat 2, konsentrasi B pangkat 1, atau pangkatnya tidak usah ditulis ya, bisa V sama dengan K, konsentrasi A pangkat 2, konsentrasi B. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya akan saya review ulang bahwa saya telah memaparkan yang pertama itu dari mulai pengertian kinetika kimia, lalu pengertian laju reaksi, lalu ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sifat reaktan, lalu ini yang saya bahas tentang hukum laju reaksi yang berdasarkan konsentrasi dan bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Dan saya mohon maaf akan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.